ya Ibu bisa berjumpa dengan Hamdi. Bagaimana Hamdi kabarnya? Saya tidak baik Bu, saya memiliki masalah. Ya Ibu nampak ya dari raut wajah Hamdi ada rasa kegelisahan yang Hamdi alami. Oke, sebelumnya kalau kita mau mulai kegiatan konseling individu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu pimpin doa dimulai. Doa selesai. Nah, di dalam konseling individu itu adanya asas-asas. Nah, asas-asas konseling individu itu banyak. Ada asas keterbukaan, di mana Hamdi itu lebih terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya. Yang kedua, asas kesukaraan. Jadi Hamdi berharap tidak terpaksa dalam mengungkapkan permasalahannya. Yang terpenting adalah asas kerahasiaan, di mana Hamdi jangan khawatir segala permasalahan yang Hamdi sampaikan ke Ibu tidak Ibu bocorkan, kita rahasiakan, hanya Allah yang tahu. Sampai sini Hamdi paham? Siapa? Ya, jadi waktu kita untuk melakukan konseling individu ada sekitar 50 menit. Ya, jadi sini berharap Hamdi bebas untuk mengutarakan permasalahannya. Oke? Oke, kita mulai kegiatan konseling individu. Jadi di sini Hamdi mengatakan kabarnya tidak baik ya. Apakah ada masalah? Bisa diceritakan permasalahan apa yang Hamdi hadapi saat ini? Jadi ini diawali dari perpisahan orang tua Bu, sehingga Hamdi kurang bersemangat, seperti pembelajaran saya terganggu Bu. Kira-kira perpisahan orang tua Hamdi itu terjadi sejak berapa lama? Jadi kurang 2 bulan yang lalu Bu. Jadi saat ini Hamdi sekarang ikut siapa? Apakah ikut orang tua mama atau bapak? Ikut nenek. Ikut nenek. Ya. Apakah permasalahan ini membuat Hamdi menjadi menutup diri? Iya Bu. Saya mengisolasikan diri saya, mengasihkan diri saya dari teman-teman saya, dan mengganggu pelajaran saya Bu. Semisal saya ini kurang percaya diri Bu. Ya bisa saja pilihan dari presentasi kelas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, sehingga saya tidak percaya diri. Apakah Hamdi sayang sama orang tua Hamdi saat ini? Saya Bu. Mereka pedulikah tentang sekolah Hamdi? Apakah tidak peduli? Jadi intinya permasalahan Hamdi orang tuanya yang bisa itu berdampak ke saat sekolah ya, saat belajar, yang membuat Hamdi menjadi tidak percaya diri tampil di depan kelas. Oke, jadi permasalahan kedua, Hamdi tidak berani ya tampil bicara percaya diri. Coba kamu praktekkan bagaimana contohnya. Saya gugup dan gemetaran Bu. Gugup dan gemetaran ya. Ya, nampak ya dari sini kamu gugup dan gemetaran. Jadi Di kelas bisa tanya. duduk lagi kembali nak. Oh, iya. Ini. Coba sini Hamdi membayangkan ketika 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun dan selanjutnya, apakah Hamdi mau merasakan rasa tidak percaya diri ini menghantui Hamdi sendiri? Saya tidak mau Bu. Saya tidak mau rasa tidak percaya diri saya ini terus menghantui saya setiap saat. Berarti cara ini membuat Hamdi tidak nyaman ya saat berdiri di depan kelas lagi mempresentasikan pembelajaran. Iya Bu, saya merasa tidak nyaman. Makanya saya ingin pindah Bu. Tetapi saya terus berpikir karena orang tua saya yang tidak mendukung untuk pindah sekolah. Apa yang Hamdi lakukan di atas kelas? Setelah itu apa yang Hamdi lakukan? Saya hanya bisa berdiam diri saja Bu. Berdiam diri. Nah, itu kejadiannya itu saat waktu pas masa pelajaran ya. Iya Bu. Nah, terus kamu apa yang kamu rasakan sejak saat itu? Saya merasa sedih Bu akan diri saya. Saya ingin saya itu lebih tampil percaya diri.
tapi saya belum menemukan Bu bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana cara-caranya sehingga saya bisa tampil percaya diri lagi. Oke, Ibu paham apa yang kamu rasakan. Nah, jadi bagaimana kamu tampil percaya diri? Teman-teman kamu bagaimana responnya pada saat itu? Teman-teman saya sering mengejek Bu, sering menolak apabila saya presentasi atau menjawab pertanyaan dari ibu guru yang saya salah jawab. Jadi mereka sering mengejek, membuli. Gitu. Nah, Ibu paham apa yang Hamdi rasakan. Jadi ketika saat tampil, Hamdi itu diejek sama temannya satu kelas. Nah, apakah itu pada saat itu Hamdi tidak ada rasa dendam atau sakit hati ketika Hamdi itu diejek ya sama temannya? Kalau untuk sakit hati itu tidak ada Bu, tapi yang saya rasakan saya sedih, kecewa dengan diri sendiri. Kenapa tidak bisa percaya diri seperti teman-teman yang lainnya. Nah, hal ini membuat kamu tidak bersosialisasi ya Iya. dengan teman-teman kamu. Jadi apakah cara ini bagus gitu untuk kedepannya kamu? Tidak Bu. Nah, itu tanya kembali. Jadi respon teman-temanmu hanya tidak mau berteman atau bagaimana? Apa Hamdi yang mengasingkan diri? Saya mengasingkan diri untuk bergaul dengan mereka Bu, yang dikarenakan mereka sering mengejek saya dan menjadi saya, sehingga saya menghindar dari mereka. Contohnya seperti apa ketika teman Hamdi itu mengejek Hamdi ketika tampil di depan kelas? Ketika saya tampil di depan kelas, waktu terjadi kesalahan, mereka bilang kalau memang tidak bisa, jangan sok berani tampil. Ya, Ibu pahami apa yang kamu rasakan. Nah, Ibu bertanya lagi kepada kamu, ketika kamu tidak bisa tampil, apa yang seharusnya bisa kamu lakukan? Itu yang masih saya pikirkan Bu, saya bingung harus melakukan apa. Dan saya ingin tampil percaya diri dan bisa tampil dengan bagus. Kenapa mesti bingung? Saya tidak tahu Bu bagaimana caranya. Ketika kamu tampil, apa yang kamu harus siapkan supaya kamu lebih percaya Saya diri? pernah berpikir untuk mempelajari sebelum tampil, mempelajari materinya, bahannya sebelum presentasi Bu. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi hasilnya itu belum bisa Bu. Ya, itu bisa jadi solusi ya untuk kedepannya. Jadi kami bisa menemukan permasalahan dan jawabannya. Dan ini tadi Hamdi mengatakan bahwasanya Hamdi ingin pindah sekolah ya. Iya Bu, saya ingin pindah sekolah. Kenapa bisa Hamdi disebutkan seperti itu? Karena saya kira dengan pindahnya sekolah itu bisa menjadi jalan keluar masalah saya Bu. Apakah itu benar dilakukan? Orang tua saya tidak mengizinkan saya pindah Iya. sekolah lain. Karena kalau mencari sekolah lain untuk mengalihkan masalah itu bukan suatu solusi ya nak ya. Nambah permasalahan. Karena apa? Karena kamu pertama orangnya tidak percaya diri. Yang kedua, nanti kalau kamu pindah ke sekolah, belum tentu kamu mengenal teman-teman kamu, ya kan? Jadi kan kalau sudah di sini kan kamu sudah mengerti teman-teman kamu dan lingkungan kamu. Jadi bagaimana ke depannya menurut Hamdi? Ya, saya tetap di sini Bu dan terus belajar bagaimana cara saya supaya saya bisa tampil percaya diri dan belajar saya itu aktif Bu. Ya, itu benar ya yang bisa Hamdi lakukan. Jadi solusi untuk pindah sekolah itu bukan suatu solusi. Ya, Maka ketika ada permasalahan, kita cari solusinya, bukan nambah permasalahan. Nah, jadi apa kira-kira rencana Hamdi untuk memperbaiki saat Hamdi tidak gugup di depan kelas?
Pertama, saya akan berlatih Bu dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan menikmati Bu sehingga saya akan merasa percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berlatih sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang Bu. Dan saya lebih terbuka Bu untuk teman-teman saya. Saya rasa itu yang akan saya lakukan. Oke, bagus ya. Hamdi sudah bisa menemukan solusinya. Jadi di sini Hamdi berubah pikiran yang negatif. Hamdi untuk membayangkan hal-hal yang tidak penting itu jauh-jauh dan harus bisa berpikir yang positif. Ya. Saya merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling. Kecemasan dan ketakutan saya alami saat ini mulai menurun, dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Jadi di sini Hamdi sudah menyimpulkan ya bahwa permasalahan yang pertama itu adalah rasa ketidakpercayaan diri. Sebagai motivasi, Ibu akan menonton video tentang cara membangun rasa percaya diri. Ya, bisa Ibu tampilkan ya. Akan membuka video tentang bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri. Untuk Putri, karena saya ingin tahu cara untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam hal apa aja ya. Misalnya contohnya rasa percaya diri dalam public speaking. Ada 3 hal, yaitu 3 P. Yang pertama itu adalah prepare. Kita mulai mengerjakan sesuatu dan juga bersama preparation alias persiapan. Siapkan bahannya, pelajari, siapkan materinya. Jadi bukan hanya isinya materinya apa, tapi juga jadi harus terus latihan dan terus berlatih dan juga akan semakin siap. Ketika kita siap, yang pastinya pekerjaan kita juga jauh lebih meningkat. Jadi ketiga itu adalah kita semua merasa harus siap saya nanti just believe in yourself bahwa sudah kamu persiapkan sudah saatnya dimana kamu just do it and perform. Dan kalaupun hasilnya tidak maksimal, jadikan itu pembelajaran supaya berikutnya bisa berjalan lebih baik lagi. Oke. Jadi sebagai komitmen kita dalam konseling individu, apa yang Hamdi lakukan untuk komitmen Hamdi untuk mengubah cara berpikir negatif Hamdi ya? Apa yang Hamdi lakukan? Ya, saya banyak pikiran positif Bu dan melaksanakan tugasnya yang memang sudah saya kuasai. Dimana artinya saya belajar terlebih dahulu, baru kita tampilkan. Ya, benar ya. Jadi sini Hamdi sudah menemukan permasalahan dan juga menemukan solusinya. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan konseling kita, alangkah kita baiknya berdoa ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bu Rasa Ibu sangat berterima kasih atas kesediaan Hamdi dalam melakukan kegiatan konseling. Jadi di sini Ibu akhiri ya, Ibu akhiri dan Ibu apabila Hamdi ingin berkonsultasi dengan permasalahan selanjutnya boleh ya. Oke, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.